Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Ma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian subuh kita hari ini sudah sampai pada surat Al-A'raf ayat 23, 24 dan 25. Ayat-ayatnya telah kita baca bersama tadi. Ada hal yang menarik untuk kita kaji lebih jauh lagi, itu seputar al-i'tirafu bidzambi, pengakuan dosa dari manusia pertama dan ibu pertama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Dalam sebuah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana, diri kami telah berbuat zalim. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian selain doa ini juga ada doa dari Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Dzunnun, sebutan lain dari Nabi Yunus alaihissalam, ketika berada dalam perut ikannya, sebut ikan paus. Dia berada dalam 3 lapis tabir kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, yang ketiga di dalam malam yang gelap. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya itu. Terus ada lagi doa yang diijazahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Doa ini selalu dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum salam, ya. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunub maghfiratan min 'indik farhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini sebetulnya doa-doa yang diajarkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah pengakuan dosa, dan pengakuan dosa seperti doa ini bisa mengatrol doa utama. Imam Al-Qahtani dalam kitabnya ada 24 syarat agar doa itu terangkat ke langit. Satu, yang baca doa harus suci, Pak. Makanya kalau kita berdoa harus dalam keadaan berwudu, jangan punya hadas kecil, hadas besar lalu berdoa. Makanya kedua, ada bidzahril ghaib misalnya. Bidzahril ghaib itu kita mendoakan orang lain. Jadi jangan doa untuk diri sendiri, doakan juga orang lain. Contoh sederhana, Rabbi firli wali walidayya, ya, warhamhuma kama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kemudian doakan juga orang-orang mukminin, mukminat, wal muslimin. Rabbana aufir lana, ada doa agar mereka Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa orang-orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat, al-ahya'u wal amwat, yang baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu juga mengatrol doa utama. Jadi ada doa-doa yang terkait dengan waktu juga, ya. Ada waktu-waktu mustajab, ya. Ada tempat-tempat mustajab. Contoh doa waktu-waktu mustajab ketika pertama kali turun hujan, itu bagus untuk berdoa. Kemudian ketika mau berangkat ke medan perang juga waktu mustajab. Kemudian ketika berada di depan jenazah itu juga waktu mustajab. Karena itu kalau kita berada di depan jenazah ngomongnya harus bagus-bagus karena diamini oleh para malaikat. Makanya satu kasus ketika Abu Salamah sakaratul maut. Abu Salamah ini pernah dikunjungi oleh Nabi ketika sakit keras. Lalu apa yang terjadi? Abu Salamah waktu itu menghembuskan nafas persis di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan mata terbelalak. Mata terbelalak itu.
mendelik ya bahasa Jawanya. Kemudian Nabi menutup kembali matanya lalu didoakan. Apa doanya? Allahumma fir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin waghfir lana wa lahu ya arhamar rahimin. Seperti itu. Kemudian ada lagi doa ketika waktu Jumat ya. Jumat itu kalau kita telusuri dari berbagai referensi itu waktu yang paling mu'tamad, paling kuat riwayatnya adalah waktu ba'dal asar hingga menjelang maghrib tiba. Karena itu bagus kalau kita manfaatkan ini. Kemudian ada lagi tempat-tempat mustajabah. Ada 15 tempat tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ma'ala wajhil ard baldatun yustajabu fiha ad-du'a fi 15 mawdi'an illa Makkah. Tidak ada satu kota di permukaan bumi ini yang dikabulkan segala doa yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali di 15 tempat istimewa. Ke-15 tempat istimewa kesemuanya berada dalam sekitar kota Mekah. Satu fi jawfil Ka'bah, tengah Ka'bah. Kedua pada makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian pada Hijr Ismail, tempat Hajar memangku Ismail ketika menyusui. Kemudian pada Hajar Aswad, kemudian pada Rukun Yamani, pada melempar Jumrah al-Ula Tsaniyah. Kemudian pada Masy'aril Haram, pada Bukit Safa, pada Bukit Marwah, pada Multazam, ya, pada Sumur Zamzam itu tempat. Kemudian Tahtal Mizab di pancuran emas. Ini bagus kalau kita mengenal tempat seperti ini, termasuk di kota sekarang. Itu saya teringat kisahnya Profesor Dr. Amin Rais. Beliau itu lama tidak punya anak, kemudian segala cara sudah ditempuh. Ketika dia Mekah, dia berdoa di salah satu tempat yang seperti ini. Kemudian Allah pulang dari tanah air, ditakdirkan akhirnya mempunyai anak. Itu hal-hal yang begini ini hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kita wajib berdoa ya. Kemudian ada lagi satu doa tadi itu dalam kandungan ayat 20 surat ke-55 20 ya. Itu minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Doa ini sebetulnya sunnah dibaca ketika kita usai mengubur jenazah, tapi jarang orang melakukan. Ini tersebut dalam satu kitab namanya Al-Quburiyah, ditulis oleh Ahmad Husain Al-Muallim, seorang ilmuwan, seorang ulama dari Yaman ya. Jadi minha itu kita mengepal tanah itu, minha dari tanah kita berasal. Maksudnya apa? Adam itu kan dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kita. Wa minha nu'idukum, kepalan kedua kita lempar lagi ya, di bekas makam yang sudah dikubur itu. Minha khalaqnakum, dari tanah kita. Wa minha, karena kita kembalikan lagi ke tanah. Jadi manusia dikubur itu artinya kembali ke tempat asal, kembali ke tanah. Wa minha nu'idukum taratan. Kemudian yang ketiga kepala kita dilempar lagi, dan dari tanah pula, dalam tanah pula kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini sunnah, tetapi jarang orang melakukannya. Karena kalau kita telusuri banyak ribuan, ratusan ribu hadis-hadis yang pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan cinta Rasul. Itu kita paling tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh sang Nabi, yaitu dalam hadis beliau. Orang yang mencintai hadis-hadis beliau termasuk cinta Rasul. Cinta Rasul tidak cukup hanya baca salat, tetapi mencintai ajaran Nabi, perbuatan Nabi ya, dan hal-hal yang terkait dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, alafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.